Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 6 Ekonomi Syariah F, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah akan mempresentasikan materi mengenai pasar modal syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama, Asta Listiana, NIM 18 17 20 12 17. Kedua, Atik Ruwaidah, NIM 18 17 20 12 20. Ketiga, Isna Maulida, NIM 18 17 20 12 29. Keempat, Munai Indana, NIM 18 17 20 12 35. Adapun materi-materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pasar modal syariah, yang kedua, prinsip pasar modal syariah, yang ketiga, karakteristik pasar modal syariah, yang keempat, instrumen pasar modal syariah, yang kelima, kriteria investasi dalam pasar modal, yang keenam, hukum Islam bagi pelaku pasar modal, yang ketujuh, gambaran pasar modal syariah di Indonesia, dan yang kedelapan, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai pasar modal syariah. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pasar modal syariah. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM ini adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang dipublikasikannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, dari pengertian pasar modal tadi, maka dapat diartikan bahwa pasar modal syariah ini merupakan kegiatan pasar modal yang dimana setiap kegiatannya ini diatur langsung oleh UU PM dan setiap kegiatannya ini tidak bertentangan pada prinsip-prinsip syariah. Pasar modal dalam kehidupan perekonomian suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengoptimalisasian ekonomi. Maka dari itu, pasar modal dituntut untuk dapat berjalan secara efisien. Maksud efisien di sini yaitu dapat dilihat dari efektivitasnya dalam menghimpun dana dan pengalokasian dana tersebut kepada proyek-proyek investasi yang dibutuhkannya. Menurut Obaidullah, bahwa untuk mencapai efisiensi pengalokasian ini, maka pasar modal harus beroperasi pada tingkat harga saham yang efisien, yang merefleksikan nilai-nilai intrinsik atau fundamental pada setiap waktu. Nah, dari penjelasan yang tadi bahwa tercapainya efisien harga dalam operasionalisasi transaksi pasar modal dapat terjadi jika adanya efisiensi informasi. Maksud efisiensi informasi di sini yaitu tidak adanya perbedaan dalam penyebaran dan pemanfaatan informasi. Contohnya, dalam pasar modal, pasti saham-saham akan secara terus-menerus diperjualbelikannya. Nah, harga saham-saham ini dapat berubah jika adanya informasi-informasi yang baru. Jika tidak ada, bisa saja harga-harga saham ini tidak dapat berubah. Di sini Fahwa menegaskan bahwa dalam perubahan suatu nilai, maka akan terjadinya penyesuaian suatu harga. Dalam pasar modal, reaksi seperti ini akan terjadi secara instan dan akurat. Dalam pasar modal terdapat syarat lain selain efisiensi informasi, yaitu adanya efisiensi operasional. Efisiensi operasional di sini yang menunjukkan bahwa transaksi-transaksi di pasar modal dilakukan dengan biaya yang minimum. Sebab jika dilakukan dengan biaya yang terlalu tinggi, ditakutkan akan menghambat penyesuaian harga secara instan dan akurat. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip pasar modal syariah. Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia pada saat ini. Banyak perusahaan dan industri yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan sebagai media untuk memperkuat perekonomiannya. Bahkan pada sekarang ini, pasar modal telah menjadi financial service center dunia ekonomi modern. Bahkan perekonomian modern tidak akan eksis tanpa adanya bantuan dari pasar modal yang terorganisir dengan baik. Sebagai institusi yang modern, pastinya tidak akan terlepas dari suatu kelemahan dan permasalahan. Salah satunya itu tindakan spekulasi. Memang, pada transaksi-transaksi yang dilakukan, itu dikuasai oleh spekulan. Mereka yang mengamati atau memperhatikan perubahan pasar,
eh, melakukan analisis perhitungan serta mengambil tindakan pada saat pembelian dan penjualan saham. Memang aktivitas-aktivitas tersebut yang membuat pasar menjadi aktif, tetapi tidak selamanya aktivitas-aktivitas tersebut menguntungkan, terutama pada saat terjadinya depresi yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu hakikat aktivitas spekulasi. Hakikat aktivitas spekulasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, spekulasi ini berbeda dengan investasi. Yang membedakannya yaitu pada spirit yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Kemudian yang kedua, bahwa spekulasi ini telah meningkatkan unit net income pada suatu orang dalam masyarakat tanpa berkontribusi apapun, baik dalam bentuk positif maupun produktif. Kemudian yang ketiga, bahwa spekulasi ini menjadi salah satu sumber terjadinya krisis keuangan. Faktanya bahwa aktivitas para spekulan inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street pada tahun 1929 yang menyebabkan depresi yang sangat luar biasa pada perekonomiannya pada tahun 1930-an. Kemudian yang keempat, bahwa spekulasi ini adalah outcome dari sikap ingin cepat kaya. Jika orang terjebak pada sikap ini, maka mereka akan menghalalkan segala cara tanpa memikirkan etika dan juga agama. Materi selanjutnya ada karakteristik pasar modal syariah. Menurut Shevrin dan Statement di sini disebutkan ada 7 karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama ada bebas dari pemaksaan. Yang dimaksud dari bebas dari pemaksaan itu artinya investor memiliki hak untuk bertransaksi dan bebas membuat kontrak. Dalam kaidah ini bahwa investor itu berhak untuk mencapai informasi dan pada saat yang sama tidak boleh ditekan untuk membuka rahasia tertentu. Yang kedua ada bebas dari salah interpretasi, bahwa investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi. Yang ketiga ada hak untuk mendapatkan informasi yang sama, bahwa seluruh investor memiliki akses yang sama untuk mendapatkan satu set informasi yang khusus. Apabila salah satu pihak memiliki satu set informasi, maka harus dikemukakan kepada yang lain. Yang keempat ada hak untuk memproses informasi yang sama. Dalam hal ini, investor memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk memproses informasi di mana tidak ada satu pihak yang dirugikan. Yang kelima ada bebas dari gejolak hati. Menurut kaidah ini, seluruh investor selayaknya terbebas dari berbuat kesalahan karena kurang pengendalian diri. Yang keenam ada hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien, bahwa investor melakukan transaksi pada tingkat harga yang menurut persepsinya efisien atau benar. Yang terakhir ada hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama. Dalam transaksi ini, para investor memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama untuk dinegosiasikan. Slide selanjutnya ada kriteria perusahaan yang ditolak menurut The Sharia Advisory Council of the Securities of Malaysia. Di sini disebutkan ada 2 kriteria. Yang pertama ada beroperasi atas dasar riba, seperti adanya kegiatan-kegiatan dari bank komersial dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua ada beroperasi secara mengganda atau bisa disebut dengan gambling atau maisir. Kata-kata maisir ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman, dimana artinya itu membuat dan atau menjual produk-produk yang haram seperti minuman keras, daging tidak halal, dan babi. Yang selanjutnya ada kriteria perusahaan yang aktivitasnya mengandung hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Di sini yang pertama ada aktivitas utamanya tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana yang diatur dalam kriteria investasi dalam pasar modal syariah. Yang kedua ada persepsi dan kesan masyarakat terhadap perusahaan harus baik. Yang ketiga ada aktivitas utamanya penting dan maslahah bagi umat muslim dan negara dan unsur haramnya sangat kecil. Jadi kriteria di atas itu berlaku pada pasar modal syariah di New York City yaitu Dow Jones Islamic Index, dan tentu saja berlaku di Indonesia yaitu di Jakarta Islamic Index. Yang selanjutnya ada The Sharia Supervisor Board of Dow
Jones Sharia Index, kriteria perusahaan yang dapat masuk memperdagangkan surat-surat berharga. Di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, total debt atau total aset sama dengan or lebih besar dari 33% atau total debt sama dengan short min term debt plus current portion of long min term debt plus long term debt. Yang kedua ada account receivable atau total aset sama dengan or lebih besar dari 45% atau account receivable sama dengan current receivable plus long min term receivable. Yang ketiga ada non operating interest income atau reference sama dengan or lebih besar dari 5% atau if a company has non-operating interest income but the next income is negative, it is excluded. However, a company-wide negative net income while there is non-operating interest income may still be included. Pembahasan yang selanjutnya mengenai instrumen-instrumen pasar modal syariah. Menurut Ubaidullah, instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, dana mudharabah atau mudharabah fund. Dana mudharabah merupakan instrumen keuangan bagi investor untuk pembiayaan bersama proyek besar yang sesuai dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua, saham biasa perusahaan atau common stock. Saham ini diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketiga, obligasi muqarabah atau muqarabah bond, di mana obligasi ini diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang menghasilkan uang atau proyek yang terpisah dari kegiatan perusahaan. Yang keempat, obligasi bagi hasil atau profit sharing bond, di mana obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan syariah Islam dan juga prinsip bagi hasil, dan ini diperbolehkan. Yang terakhir itu saham preferen atau preferred stock. Saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam likuidasi. Meskipun demikian, selain adanya instrumen keuangan yang utama, ada beberapa instrumen keuangan lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam hukum Islam, seperti option, future contract, forward forecast, interest rate cap, kemudian forward rate agreement, yang terakhir repo rate atau reforecast agreement. Selanjutnya tentang sekuritas yang diperbolehkan oleh Islam, yaitu ada saham atau ekuitas atau shares. Yang kedua, pasar sekunder syariah menuju bursa efek yang rasional. Yang ketiga, margin trading. Yang keempat, Islamic bonds. Dan yang terakhir, pasar sekunder untuk bonds. Penjelasan yang selanjutnya mengenai kriteria investasi dalam pasar modal syariah. Di sini ada beberapa elemen perusahaan. Yang pertama, perusahaan industri. Dalam perusahaan industri yang dilarang oleh agama Islam itu apabila aktivitas bisnisnya dalam perusahaan tersebut mengelola daging yang non halal, kemudian aktivitas yang lainnya yaitu pembuatan alkohol, pembuatan senjata, dan kemudian bisnis pornografi. Yang kedua, perusahaan dengan leverage ratio yang tunai. Kriteria yang ketiga yaitu perusahaan dengan pendapatan bunga yang tinggi. Nah, menurut fatwa hukum Islam, apabila perusahaan memiliki struktur pendapatan bunga melebihi 15% itu dilarang. Nah, yang terakhir itu perusahaan dengan aktiva kas dan piutang yang tinggi. Selanjutnya yaitu hukum Islam bagi para pelaku pasar modal. Yang pertama, bagi para investor, ada banyak individu maupun perusahaan yang membeli aset finansial untuk tujuan investasi yang menghasilkan pendapatan. Nah, sepanjang investor menerima pendapatan dalam bentuk dividen, maka diperbolehkan dalam Islam. Islam mengizinkan perdagangan yang sah atas aset finansial dalam pasar primer maupun sekunder sepanjang pendapatan yang diterima belum ditentukan terlebih dahulu.
Kemudian ada hukum Islam bagi para spekulator. Di sini ada beberapa pandangan syariah atas sah atau tidaknya kegiatan spekulasi ini. Yang pertama, spekulasi yang tidak diperbolehkan atau tidak sah dalam pandangan Islam. Jadi, para spekulator dapat melakukan manipulasi harga saham yang berlaku di pasar yang merajalela dalam operasi bursa efek, maka rekayasa perubahan harga tersebut itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Menurut syariah, riba dan horor adalah dua hal yang membuat transaksi itu tidak syariah. Aktivitas spekulasi tidak syariah karena pada umumnya berkaitan dengan penipuan. Spekulasi juga termasuk riba, seperti yang terjadi pada kebanyakan transaksi instrumen keuangan yang mengandung unsur bunga. Yang kedua, keuntungan spekulasi versus keuntungan modal. Keuntungan spekulasi merupakan keuntungan yang agak dimanipulasi, sedangkan keuntungan modal merupakan konsekuensi alamiah atas investasi modal. Jadi, penjualan atau pembelian saham di pasar modal merupakan jenis keuntungan modal. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena sama halnya dengan penjualan kekayaan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, para pekerja atau jobbers dan pialang atau broker sebagai spekulator. Di Bursa Efek Barat, para broker itu memberikan nasihat-nasihat atau mengadakan perintah-perintah kepada klien mereka untuk membeli atau menjual saham mereka melalui jobbers. Ketika broker memerintahkan seorang jobber untuk membeli saham atas nama pelanggannya, jobber tersebut dapat mempunyai persediaan saham pada harga yang lebih rendah dengan harapan dapat menjual saham tersebut pada harga yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Dalam konteks ini terdapat manipulasi oleh broker dan jobber kepada pelanggannya. Padahal Islam menekankan kejujuran sempurna dalam seluruh transaksi bisnis. Yang keempat yaitu para hedger. Di sini penting untuk membedakan aktivitas spekulator dengan aktivitas hedger. Hedger adalah pihak yang mengatur harga melalui pembatasan sebagai alat perlindungan untuk menjaga adanya keuntungan melalui aktivitas spekulatif. Terakhir yaitu arbitraser. Arbitraser adalah pihak yang mengambil keputusan yang melakukan arbitrase. Salah satu bentuk arbitrase adalah arbitrase sederhana yang terjadi ketika suatu aset dibeli dan dijual secara serempak dengan harga yang lebih tinggi. Aktivitas arbitrase sederhana dapat disamakan dengan pedagang yang membeli pada suatu bursa dan menjualnya di bursa yang lain tergantung pada elastisitas permintaan. Hal ini bisa memiliki validitas relatif dalam syariah, tetapi sesungguhnya arbitraser dapat dibedakan dengan mudah dengan spekulator. Selanjutnya yaitu gambaran pasar modal syariah di Indonesia. Sejak secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara BAPEPAM dengan DSN MUI, maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus dipahami bahwa di tengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah serta sejumlah fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Hal-hal yang dianggap bisa mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah diantaranya adalah perkembangan jenis instrumen pasar modal syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN MUI, perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah, dan perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi pasar modal syariah.
Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor terpenting dalam ikut membangun perekonomian nasional. Terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya, di samping investasi yang selama ini sudah dikenal dan berkembang di sektor perbankan. Yang terakhir yaitu perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator, diantaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam Jakarta Syariah Index. Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan. Sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat hingga tahun 2004. Di antaranya adalah telah diterbitkan 6 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut mengatur prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN MUI. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat atau predikat syariah dari DSN MUI, yaitu bahwa calon emiten terlebih dahulu harus mempresentasikan terutama struktur bagi hasilnya dengan nasabah atau investor, struktur transaksinya, bentuk perjanjiannya seperti perjanjian perwali amanatan, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai pasar modal syariah. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.